Episode 111. Bergabung dengan tim. Malam berlalu dengan tenang. Ketika langit mulai cerah keesokan paginya, Xiao Yan yang sedang tidur membuka matanya tepat waktu. Selama periode hidup di alam liar ini, dia berhasil menyetel jam internalnya secara akurat. Setelah tidur nyenyak semalaman, kelelahan yang berasal dari dalam tubuhnya telah benar-benar lenyap dan digantikan oleh kekuatan yang besar. Dari tempat tidurnya, dia duduk dan menyilangkan kaki, mengadopsi pose latihan sebelum dia sekali lagi menutup matanya. Pagi-pagi sekali adalah waktu terbaik untuk melatih dokinya. Apalagi, pelatihan doki seperti mendayung perahu melawan arus. Jika seseorang tidak maju, dia akan tertinggal, hanya dengan bertahan seseorang dapat benar-benar berhasil. Mengikuti Xiao Yan yang semakin bernafas, udara tenang di sekelilingnya tiba-tiba bertindak seperti gelombang saat mulai berosilasi, memancarkan aliran doki yang terus-menerus. Setelah latihan intensif hari sebelumnya, kulit Xiao Yan seperti spons. Selama bagian manapun dari kulitnya bersentuhan dengan doki di sekitarnya, pori-porinya yang banyak akan segera terbuka dan dengan rakus menelan aliran doki yang terus-menerus. Sementara pori-porinya menelan doki dengan rakus, sebagian besar doki di sekitar Xiao Yan tersedot ke dalam tubuhnya melalui nafasnya. Kemudian, mereka melewati beberapa jalur ki yang dipilih secara khusus yang telah ditentukan sebelumnya oleh metode ki. Itu kemudian disempurnakan dan perlahan-lahan disimpan oleh Xiao Yan menjadi siklon kecil yang pernah ditangguhkan di dalam dirinya. Pelatihan doki berlanjut selama lebih dari 1 jam. Hanya ketika ruangan itu benar-benar diterangi oleh sinar matahari yang melewati jendela, Xiao Yan akhirnya berhenti dan mematahkan pendiriannya. Seteguk nafas yang sedikit vekulen perlahan dilepaskan. Mata hitam Xiao Yan berangsur-angsur terbuka dan cahaya kuning pucat melintas di dalamnya sebelum kemudian menghilang ke bagian terdalam matanya. Kalau terus begini, aku mungkin bisa menjadi bintang douse dalam waktu setengah tahun. Tak disangka, latihan keras ini sangat efektif. Xiao Yan menggeliat dengan malas dan setelah mendengar suara tulang retak dari dalam tubuhnya, senyum muncul di wajah Xiao Yan. Hari ini, saya akan memasuki pegunungan binatang ajaib. Setelah melompat dari tempat tidur, Xiao Yan membasuh wajahnya sebentar di kamarnya sebelum berjalan kembali ke samping tempat tidur dan tanpa daya menatap pedang hitam aneh itu. Menekuk kakinya sedikit, Xiao Yan menghela napas dalam-dalam. Lengannya sedikit menekuk dan seperti cakar elang, dengan kuat meraih gagang pedang. Kakinya menginjak tanah saat dia berseru dengan suara rendah, bangkit. Dengan doki Xiao Yan berputar di sekitar mereka, kekuatan lengannya cukup untuk menebang pohon besar. Ketika kekuatan semacam ini digunakan pada pedang besar, bagaimanapun, itu hampir tidak cukup untuk mengangkatnya perlahan dari tanah. Xiao Yan membungkukkan punggungnya ke depan, wajahnya sudah merah dan napasnya menjadi tidak teratur. Dengan teriakan pelan lainnya, pedang besar itu akhirnya terlempar ke punggungnya, langsung menyebabkan tubuhnya tenggelam ke tanah. Untungnya, Xiao Yan sudah siap. Dia mengatupkan giginya dan sesaat kemudian, tubuhnya perlahan tegak. Sialan, itu terlalu menakutkan, Xiao Yan pahit berkata sambil menyeka keringat dingin dari dahinya. Setelah menepuk telapak tangannya pada pedang hitam besar, Xiao Yan sekali lagi membuka langkahnya dan menuju keluar dari kamarnya. Setelah beradaptasi selama beberapa hari, dia tidak lagi menyebabkan tanah bergetar setiap kali dia mengambil langkah sambil membawa pedang besar di punggungnya. Di dalam pegunungan binatang ajaib, binatang buas berkeliaran, mengisi tempat itu dengan bahaya. Berjalan sendirian di dalamnya akan dengan mudah menarik serangan dari monster ini. Oleh karena itu, selain mereka yang sangat kuat, sebagian besar tentara bayaran membentuk kelompok sebelum memasuki pegunungan binatang ajaib. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia paling banyak bisa menangani binatang sihir peringkat 1. Oleh karena itu, dia tidak memiliki kemampuan untuk berlarian di dalam pegunungan binatang ajaib sendirian. Tentu saja, ini hanya benar jika dia mengecualikan Yao Lao yang ikut campur untuk membantunya. Namun, Yao Lao telah mengatakan pada hari pertama latihan kerasnya bahwa selama masa pelatihan ini, kecuali nyawa Xiao Yan benar-benar terancam, dia tidak akan turun tangan untuk menyelesaikan masalah apapun. Dengan kata lain, di hari-hari mendatang, bahkan jika Xiao Yan memiliki Yao Lao sebagai kartu truf, dia tidak bisa sembarangan menggunakannya. Semua masalah yang dihadapinya harus diselesaikan sendiri dulu. Meskipun Xiao Yan frustrasi dengan ini, dia hanya bisa menerimanya tanpa daya. Dia tahu bahwa tindakan Yao Lao berasal dari ketakutan Xiao Yan kehilangan kewaspadaan dan rasa bahaya di bawah perlindungan mantan. Bayi elang yang selalu bersembunyi di bawah bayang-bayang sayap ibunya tidak akan pernah belajar untuk benar-benar bebas. Hanya melalui bahaya potensi seseorang akan meledak dan melayang ke langit. Yao Lao tidak ingin Xiao Yan menjadi bayi elang yang hanya tahu cara bersembunyi di balik punggung orang lain. Oleh karena itu, dia harus membiarkan Xiao Yan memahami posisinya saat ini. Setelah berjalan ke ujung jalan, Xiao Yan tiba di pintu keluar lain di luar kota. Jalan keluar ini mengarah ke pegunungan Magic Beast. Di pintu keluar kota, ada banyak tentara bayaran yang berkumpul. Ada suara-suara yang berteriak satu demi satu,
terus-menerus memanggil tentara bayaran tunggal yang ingin memasuki pegunungan Magic Beast. Tentara bayaran di kota kecil dibagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama adalah perusahaan tentara bayaran dengan aturan ketat. Hanya ada 3 kelompok seperti itu di dalam kota Qingshan dan mereka masing-masing memiliki sekitar 100 anggota. Sebagian besar anggota mereka memiliki setidaknya kekuatan Douse dan pemimpin masing-masing dari 3 kelompok adalah Douse yang kuat. Bisa dikatakan bahwa kelompok ini adalah salah satu kekuatan terkuat di kota Qingshan. Jenis kategori kedua terdiri dari tim tentara bayaran yang dibentuk pada menit terakhir. Tim semacam ini akan dibubarkan setelah menyelesaikan misi. Kepercayaan mereka satu sama lain serta kemampuan mereka untuk bekerja sama tidak dapat dibandingkan dengan perusahaan tentara bayaran formal. Jenis tentara bayaran ketiga terdiri dari tentara bayaran tunggal. Orang-orang ini seringkali memiliki beberapa kartu truf tersembunyi. Tentara bayaran yang saat ini berteriak di pintu masuk kota kecil termasuk tipe kedua. Berdiri di satu sudut, Xiao Yan tidak segera bergabung dengan tim tentara bayaran manapun. Sebaliknya, dia diam-diam mengamati kelompok mana yang lebih profesional. Bagaimanapun, di dalam pegunungan binatang ajaib, kelalaian apapun dapat menyebabkan kematian mereka. Saat Xiao Yan mencari tim yang memuaskan, keributan meletus di pintu masuk kota kecil. Sebuah teriakan gembira bergema, Rumah 1000 Obat, berencana untuk memasuki pegunungan sihir untuk mengumpulkan tumbuhan obat. Menemani mereka akan menjadi dokter peri. Hanya ada 50 slot. Bagi mereka yang merupakan bintang 2 Douse ke atas, cepatlah. Teriakan keras telah menyebabkan jalan masuk yang berisik ke kota kecil menjadi sunyi. Sesaat kemudian, semua orang berbalik menghadap satu sama lain. Tentara bayaran yang mengira mereka memenuhi persyaratan segera bergegas menuju pria parubaya dari Rumah 1000 Obat. Dengan kosong menatap tentara bayaran yang tiba-tiba mengoceh, Xiao Yan mengedipkan matanya. Setelah hening beberapa saat, dia juga bergegas maju dan bergabung dengan kerumunan. Dengan begitu banyak orang yang memasuki barisan pegunungan binatang ajaib sebagai sebuah kelompok, binatang ajaib yang normal pasti tidak akan berani menyerang mereka begitu saja, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Selama dia bisa menemukan tempat latihan yang terpencil dan aman selama perjalanan, dia bisa dengan mudah dan meyakinkan meninggalkan tim. Apa yang dia dengar dari asisten toko di Rumah 1000 Obat kemarin memang benar. Nama dokter peri lebih efektif daripada apapun di kota Qingshan. 50 slot telah menyebabkan orang-orang memperebutkannya. Namun, Xiao Yan berhasil menggunakan tubuh kecilnya untuk melewati celah kerumunan dan sampai ke depan. Masih ada satu posisi lagi. Pria parubaya itu tersenyum kepada kerumunan yang meremas saat dia melambaikan gulungan keterampilan kambing di tangannya. Saya, seorang pria muda berkata dengan suara yang agak lembut. Dia sedikit kehabisan nafas saat dia berjalan menuju pria parubaya. Hah, menatap pria muda di depannya yang baru berusia 17 atau 18 tahun, pria parubaya itu membeku. Dia segera tersenyum dan berkata, anak kecil, kriteria kita adalah bintang 2. Douse, pria parubaya itu menekankan 4 kata terakhir. Jelas, dia tidak percaya bahwa pemuda remaja ini telah memenuhi persyaratan tersebut. Dari mana anak ini berasal, untuk membuat masalah ketika jenggotnya bahkan belum tumbuh. Minggir, tubuh kecil, jangan buang waktu kita. Melihat tempat terakhir direnggut oleh seorang pemuda, tentara bayaran di sekitarnya segera dimarahi. Xiao Yan mengabaikan ocehan ini saat dia mengambil 2 langkah ke depan, dia berdiri sejalan dengan pohon yang tebalnya 2 lengan. Tinjunya tiba-tiba mengencang dan doki kuning pucat membentuk lapisan di atasnya seperti tirai cahaya. Kemudian, dengan teriakan rendah, Xiao Yan dengan kejam menghancurkan tinjunya ke batang pohon, melepaskan kekuatan ganas di tangannya. Kaca, mengikuti suara yang jelas, pohon yang tebal dan kuat itu jatuh ke tanah di depan mata semua orang, mengangkat debu dari tanah. Apa ini cukup? Menepuk tangannya, Xiao Yan bertanya pada pria parubaya yang tertegun. Keke, nak, Anda memang punya bakat yang luar biasa. Untuk bisa mencapai 2 bintang Douse pada usia Anda, seorang jenius. Mengangguk dengan takjub, pria parubaya itu berbicara kepada Xiao Yan sambil tersenyum, baiklah, tempat terakhir ini milikmu. Bayarannya adalah 500 koin emas dan tugas Anda adalah mengawal tim pengumpul obat, Rumah 1000 Obat. Aku akan membayarmu setengahnya dulu. Separuh lainnya akan dibayarkan saat kita kembali. Baik, Xiao Yan tersenyum sambil mengangguk, dia tidak tertarik dengan remunerasi 500 koin emas. Yang dia butuhkan adalah tim membantunya menemukan tempat yang aman untuk berlatih. Setelah melihat tempat terakhir diambil oleh bocah kecil yang tidak dikenal ini, tentara bayaran di sekitarnya segera mulai bubar. Namun, saat mereka pergi, mereka tidak lupa menatap Xiao Yan dengan tatapan penasaran. Bakat besar yang dibutuhkan untuk menjadi bintang 2 Douse pada usia 17 atau 18 tahun adalah sesuatu yang merupakan pemandangan langka di kota Qingshan. Silakan pergi ke playlist.
Episode 112. Memasuki pegunungan Magic Beast. Sekelompok besar orang sedang berjalan melalui hutan yang sunyi. Ada banyak pasang mata waspada yang terus memindai titik-titik gelap yang tersembunyi di sekitar hutan sementara tangan dengan erat menggenggam senjata di berbagai pinggang, siap untuk menangani kejadian mendadak. Sebagai tentara bayaran veteran yang telah selamat dari pegunungan binatang ajaib selama bertahun-tahun, meskipun banyak dari mereka bekerja sama satu sama lain untuk pertama kalinya, mereka masih dapat mempertahankan pemahaman dasar satu sama lain. Ketika mereka bertukar pandang sebentar, mereka bisa mengenali tanda-tanda keamanan dan bahaya dari mata pihak lain. Berat pedang hitam besar dan kemampuannya yang aneh untuk menekan Doki menyebabkan Xiao Yan mengalami kesulitan bepergian. Setiap kali kakinya mendarat di tanah, ia akan tenggelam ke dalam tanah yang lunak. Setelah melakukan perjalanan jarak pendek dengan cara ini, dia mulai terengah-engah dan berkeringat. Xiao Yan menyeka keringat dari wajahnya dan berbalik untuk menatap tim pengumpul ramuan obat, rumah 1000 obat, yang dijaga ketat. Setelah secara acak menyapu pandangannya pada tim, pandangannya akhirnya mengarah pada gadis berbaju putih di tengah yang tampak seperti bulan yang dimahkotai oleh bintang-bintang. Pada saat itu, kecantikan rapuh yang dikenal sebagai Dokter Peri secara kebetulan menegakkan punggungnya saat dia dengan ringan menyeka butiran keringat yang berkumpul di dahinya. Terengah-engahnya yang ringan, bersama dengan wajahnya yang cantik, membentuk gambaran keindahan yang lembut. Menyaksikan Dokter Peri menyajikan gambar seperti itu, beberapa tentara bayaran di sekitarnya mendapatkan motivasi yang sembrono untuk membawanya langsung ke tujuan mereka. Namun, mereka tahu bahwa meskipun mereka ingin menggendongnya, Dokter Peri akan menolak tawaran mereka dengan senyuman. Ketika pandangan semua orang tertuju pada Fairy Doctor, seorang pria muda yang sedikit tampan yang penuh senyum, menjauh dari kelompok tentara bayaran. Dia menunduk dan mengatakan sesuatu kepada Peri Dokter. Setelah percakapan singkat, Dokter Peri hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya sebelum melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Meskipun ditolak oleh Dokter Peri, pemuda itu tidak menunjukkan sedikitpun kemarahan di wajahnya. Sebaliknya, dia tersenyum tipis, melambaikan tangannya saat dia berseru, "Anggota perusahaan Kepala Serigala, kita sekarang akan memasuki pegunungan binatang ajaib. Jangan mengacau, ya, Tuan Muda." Setelah mendengar panggilan pemuda itu, puluhan pria besar yang mengelilinginya segera menanggapi secara serempak. Nada yang disiplin menarik banyak pandangan dari samping. Bahkan Dokter Peri menoleh ke belakang. Menjadi sangat puas dengan tanggapannya, pemuda itu sedikit tersenyum dan mempercepat langkahnya untuk menyusul Dokter Peri. Berjalan di sampingnya, dia dengan antusias memberinya perlindungan yang dekat. Sialan, yang dia andalkan hanyalah posisi ayahnya sebagai kepala perusahaan tentara bayaran Kepala Serigala. Apa dia pikir dia bisa memenangkan hati Dokter Peri hanya karena ini? Mengamati pemuda yang bisa mendekati Dokter Peri dan berbicara dengannya, salah satu tentara bayaran di samping Xiao Yan segera bertengkar dengan suara penuh cemburu. Xiao Yan menyipitkan matanya dan menyapu pandangannya ke pemuda itu. Matanya akhirnya tertuju pada lencana di dada yang terakhir, di atasnya ada ukiran kepala serigala dengan satu mata. Melompati pandangannya ke arah pemuda itu, Xiao Yan memperhatikan 30 lebih tentara bayaran dengan lencana yang sama dan berkedip. Tampaknya kelompok itu adalah bagian dari perusahaan tentara bayaran, salah satu dari 3 perusahaan tentara bayaran besar di kota Qingshan. Melihat sejauh mana perlindungan yang ditawarkan oleh perusahaan tentara bayaran Kepala Serigala kepada anggota tim pengumpul ramuan obat, jelas bahwa mereka secara khusus disewa oleh Rumah 1000 Obat untuk menawarkan perlindungan mereka. Selain itu, tampaknya kepercayaan Rumah 1000 Obat yang ditempatkan pada perusahaan tentara bayaran Kepala Serigala jauh lebih besar daripada yang ditempatkan pada tentara bayaran lainnya di depan. Jika tidak, Rumah Obat tidak akan membiarkan mereka menjadi pengawal pribadi mereka. Xiao Yan perlahan menarik pandangannya. Dia tidak tertarik pada pemuda dan Dokter Peri. Jadi, dia hanya menggelengkan kepalanya dan dengan langkah kakinya yang berat, sekali lagi melangkah menuju pegunungan binatang ajaib. Semuanya tenang di luar pegunungan Magic Beast. Namun, tidak lama setelah perusahaan memasuki pegunungan binatang ajaib, serangan skala kecil oleh binatang ajaib dilakukan dengan kejam di depan mata Xiao Yan. Para penyerang adalah 3 binatang sihir peringkat pertama yang dikenal sebagai ular es Scarlet. Binatang ajaib ini sering muncul di tepi pegunungan binatang ajaib dan memiliki atribut es, di dalamnya ada racun es. Jika seseorang tidak dirawat dalam waktu setengah hari setelah diracuni, racun ini akan membekukan darah di dalam tubuh korban dan mengakibatkan kematian. 3 peringkat 1 binatang ajaib Scarlet Ice Snake tergantung di 3 cabang. Dengan kecepatan seperti kilat, mereka mengejutkan para tentara bayaran, dengan cepat dan mudah meracuni 3 anggota mereka. Seketika, wajah ketiga anggota itu menjadi pucat sedingin es. Kaki dan tangan mereka menjadi dingin saat roboh. Menyadari bahwa mereka sedang diserang, semua orang segera membalas dengan marah. Sesaat kemudian, 3 binatang sihir peringkat 1 secara tidak terduga dibunuh oleh kelompok tentara bayaran. Setelah tidak menemukan inti monster di dalam mayat mereka, tentara bayaran hanya bisa menghela nafas sedikit menyesal.
Di alam liar, adalah hal biasa untuk menderita luka serius dan tidak diberi penghargaan setelah membunuh binatang ajaib. Dengan demikian, mereka tidak memiliki banyak harapan untuk menemukan apapun. Setelah ular es Scarlet terbunuh, 3 tentara bayaran yang terkena racun es dengan cepat diangkut ke belakang tempat tim pengumpul ramuan medis berkumpul agar dokter peri secara pribadi mengeluarkan racun dari tubuh mereka. Dengan pertemuan dari serangan ular es merah, grup mercenari menjadi lebih berhati-hati. Namun demikian, tidak mungkin untuk benar-benar menghindari binatang ajaib di pegunungan binatang ajaib, yang padat penduduknya oleh binatang ajaib. Selama setengah kilometer berikutnya yang diliputi kelompok itu, mereka diserang oleh 3 gelombang binatang ajaib. Untungnya, jumlah besar tentara bayaran melebihi jumlah binatang ajaib dan mereka berhasil menangkis 3 serangan dengan mengorbankan lebih banyak tentara bayaran yang menderita luka ringan. Menjadi bagian dari perusahaan pengintai di garis depan, Xiao Yan tidak dapat menghindari berpartisipasi dalam salah satu pertempuran. Namun, dalam konfrontasi langsung dengan binatang sihir peringkat pertama, dia membayar harga dari tangan yang mati rasa. Melihat binatang ajaib yang licik melarikan diri setelah serangan sia-sia Xiao Yan, Xiao Yao mengatupkan giginya dengan marah. Jika bukan karena dokinya ditekan oleh pedang besar, dia pasti akan membunuh binatang ajaib itu. Meskipun dia membiarkan binatang ajaib itu melarikan diri, kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan telah mengakibatkan tentara bayaran di sekitarnya menatapnya dengan kagum. Adik kecil, Anda cukup kuat untuk benar-benar bisa bertahan melawan Snake Tai Leopard yang dikenal karena kekuatannya. Cek-cek, menjadi sangat kuat di usia yang begitu muda, aku tidak bisa membayangkan seberapa kuat dia di masa depan. Haha, pria ini seharusnya menjadi bintang 2 termuda Douze di grup ini, kan? Melihat kekuatannya, sepertinya itu benar. Sorakan para tentara bayaran di sekitarnya menyebabkan keributan kecil di dalam grup. Ketika tatapan para tentara bayaran jatuh pada pemuda dengan pedang besar itu, kilatan pertanyaan mereka digantikan dengan sesuatu yang lain di mata mereka. Dalam lingkaran ini, di mana kekuatan seseorang menentukan statusnya, selama seseorang menunjukkan kekuatan yang mengejutkan orang lain, dia akan mendapatkan rasa hormat mereka. Ini adalah aturan yang sederhana dan langsung. Xiao Yan hanya tersenyum pada sorakan ini. Dalam senyumannya, tidak ada kesombongan atau kepuasan. Dia hanya mengikuti kelompok itu dan diam-diam terus maju menuju lokasi pengambilan ramuan obat. Semua orang, kami sudah dekat dengan lokasi pemetikan herba. Setelah berjalan sekian lama, semua orang pasti lelah. Mohon istirahat sebentar. Setelah menempuh jarak yang lebih jauh, suara gadis yang lembut dan jelas tiba-tiba memanggil dari dalam kelompok yang tenang. Langkah kaki yang maju perlahan terhenti karena seluruh kelompok berhenti maju pada saat yang bersamaan. Berbalik, mereka menghadapi gadis muda yang tersenyum polos dan dengan patuh menganggukkan kepala. Setelah diskusi singkat, lebih dari 10 tentara bayaran tersebar ke daerah sekitarnya untuk bertindak sebagai pengintai. Orang-orang yang tersisa hanya duduk dan mulai memulihkan kekuatan yang telah mereka konsumsi selama perjalanan. Duduk di tanah, Xiao Yan perlahan melepaskan napas. Dia mengangkat jarinya, mendorong pil pemulihan kekuatan muncul di tangannya. Dia menyapu pandangannya ke sekelilingnya lalu mengangkat kepalanya dan menguap. Telapak tangannya menutupi mulutnya saat dia melakukannya, memindahkan pil ke mulutnya. Dia kemudian dengan cepat menelan pil tanpa meninggalkan tanda-tanda dia telah melakukannya. Begitu pil berada di dalam tubuhnya, efeknya dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Xiao Yan bersandar di pohon dan menutup matanya, membiarkan efek obat dengan cepat menggantikan doki yang habis di tubuhnya. Dengan bantuan, kekuatan pemulihan pil, Xiao Yan berhasil dengan cepat kembali ke bentuk puncaknya. Di sekelilingnya, tentara bayaran lainnya masih menunggu kekuatan mereka pulih. Setelah berbisik di dalam hatinya tentang betapa enaknya memiliki pil, Xiao Yan berdiri. Dia berbisik kepada tentara bayaran di sekitarnya tentang akan buang air sebelum perlahan menuju area hutan lebat di sampingnya. Di dalam area hutan lebat, cahaya redup secara signifikan. Namun, tempat ini telah dibina oleh tentara bayaran lainnya sebelumnya, jadi Xiao Yan tidak khawatir akan diserang oleh binatang ajaib. Tatapannya menyapu sekelilingnya, mencari tempat latihan yang cocok. Setelah survei Xiao Yan di sekitarnya, dia mulai bergerak lebih dalam ke wilayah hutan lebat. Setelah berjalan agak jauh, lingkungan yang redup tiba-tiba menjadi cerah. Dia mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa dia telah keluar dari area hutan lebat kecil. Di depannya ada tebing terjal. Bagian bawah tebing dipenuhi tanaman hijau subur, memberikan pemandangan yang indah. Tatapan Xiao Yan menyapu puncak tebing sebelum tiba-tiba berhenti. Dia menggosok hidungnya saat dia menuju ke tepi tebing tempat sejenis tumbuhan dengan bunga putih mekar berdiri. Tumbuhan khusus ini memiliki bunga putih pucat. Di antara bunga-bunga putih pucat yang mekar, buah merah diam-diam tersembunyi sambil memancarkan bau obat yang samar. Setelah memindai vegetasi dengan hati-hati, Xiao Yan mengangkat alisnya karena terkejut. Setelah itu, dia menurunkan tubuhnya dan mengulurkan tangannya ke tanaman, berniat untuk memetiknya. Sama seperti tangannya bersentuhan dengan vegetasi,
Tangan putih giok tiba-tiba terentang dari sisi lain tebing, menargetkan tanaman yang sama hanya untuk meraih tangan Xiao Yan sebagai gantinya. Setelah tangan seperti giok bersentuhan dengan tangan Xiao Yan, tangan itu berhenti sebentar sebelum ditarik secepat kilat. Sesaat kemudian, wajah cantik muncul dari sisi lain tebing dan muncul di hadapan wajah tercengang dari pemuda berjongkok dengan wajah bingung. Silahkan lihat playlist untuk episode selengkapnya. Episode 113, Gua Tempat Harta Karun. Menatap wajah cantik yang tiba-tiba muncul dari dasar tebing, Xiao Yan terkejut. Namun, dia berhasil pulih dengan cepat dan setelah melihat lebih dekat menyadari bahwa gadis itu adalah dokter peri dari tim pengumpul ramuan obat. Di tebing, kedua tatapan terus menatap satu sama lain, menghadirkan pemandangan yang aneh. Bisakah kau menarikku? Setelah saling menatap sejenak, dokter peri pertama kali memecah suasana canggung dengan suaranya yang agak lembut. Xiao Yan mengedipkan matanya dan mengangguk seolah tidak ada yang terjadi. Dia meraih tangan kecil yang telah diulurkan oleh dokter peri dan dengan sedikit kekuatan, menariknya dari bawah tebing. Tubuhnya yang rapuh menghadirkan lekukan indah di udara saat dia dengan ringan melompat ke tepi tebing. Terima kasih. Begitu kakinya mendarat di tanah, dokter peri membisikkan terima kasih saat dia dengan cepat melepaskan tangan Xiao Yan. Dia diam-diam melirik ke tepi tebing saat jari-jarinya yang halus menyentuh rambut hitam di dahinya. Tatapannya kemudian menyapu Xiao Yan saat dia berkata dengan lembut, Anda adalah salah satu tentara bayaran yang disewa oleh Rumah Seribu Obat, bukan? Iya, Xiao Yan dengan singkat menikmati kelembutan yang ada di tangannya sebelum menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah gunung hijau tak berujung yang terbentang di balik tebing. Meskipun gadis ini tidak terlalu cantik, sikap lembut dan lembutnya lebih dari cukup untuk mempengaruhi hati seseorang. Seandainya pertemuan ini terjadi pada waktu yang berbeda, Xiao Yan pasti akan menggodanya. Namun, dia tidak tertarik selama sesi latihannya yang intens. Setelah mendengar jawaban Xiao Yan dan melihat bahwa dia tidak berniat pergi, dokter peri mengatupkan alisnya dan membiarkan matanya berkeliaran. Akhirnya, dia menunjuk ke tanaman berwarna putih di tepi tebing dan bertanya sambil tersenyum, sepertinya Anda bermaksud untuk memetik rumput obat ini, tahukah Anda apa itu? Mendengar ini, Xiao Yan mengusap hidungnya dan tersenyum, ini pasti buah kebun putih. Jamu kelas menengah yang biasanya hanya tumbuh di tepi jurang. Jumlahnya cukup banyak. Sayangnya, mereka adalah makanan favorit dari binatang mistik jenis burung sehingga mereka biasanya akan dimakan setelah mereka tumbuh dan dapat dianggap sebagai salah satu bahan langka di antara tanaman obat kelas menengah. Jika buah kebun buah putih matang ini akan dijual di toko obat, harganya akan mencapai sekitar 4.000 koin emas. Petik 2. Melihat bagaimana pemuda itu dapat mengungkapkan begitu banyak tentang bunga anggrek putih di hadapannya, kilatan cahaya muncul di mata dokter peri. Dengan suara terkejut, dia berkata, sudahkah Anda belajar bagaimana membedakan berbagai tanaman obat? Saya telah menyentuh permukaan, Xiao Yan berkata dengan samar saat dia mengangkat bahunya. Setelah bersama Yao Lao untuk waktu yang lama, Xiao Yan tidak hanya belajar bagaimana memperbaiki obat tetapi juga membedakan berbagai jenis bahan obat. Dengan pengalaman Yao Lao, dia telah melihat semua jenis tanaman obat langka dan sebagai muridnya, Yao Lao secara alami telah memberikan semua pengetahuan ini kepadanya. Dapat dikatakan bahwa buah kebun putih adalah permainan yang adil bagi siapa saja yang menemukannya, tetapi karena Anda yang pertama menemukannya, saya tidak akan mengambilnya dari Anda. Setelah memberi Xiao Yan senyuman, dokter peri berjongkok dan dengan hati-hati mengambil buah merah dari seikat bunga sebelum menyerahkannya kepada Xiao Yan. Melihat tindakan dokter peri, Xiao Yan menyentuh kepalanya dan mengangguk dengan acuh tak acuh. Buah kebun putih mungkin sesuatu yang langka dan berharga bagi orang lain tetapi itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan Xiao Yan. Namun, karena peri dokter tidak menginginkannya, tidak ada salahnya untuk menyimpannya. Baik, kelompok itu mungkin sudah cukup istirahat sekarang. Mari kita cepat kembali. Setelah melihat Xiao Yan menerima buah kebun putih, dokter peri buru-buru berkata dengan kebahagiaan yang mencurigakan. Memegang bunga anggrek putih yang dingin di tangannya, Xiao Yan mengamati ketidaksabaran dari dokter peri dan mengerutkan kening. Matanya menyipit saat dia merasa bahwa dokter peri sekarang tampak sedikit di luar kebiasaan. Kenapa dia terburu-buru pergi? Kecurigaan melintas di hatinya saat Xiao Yan memasukkan buah kebun putih ke dalam saku dadanya. Bertindak seolah-olah tidak ada yang salah, Xiao Yan bertanya secara acak, mengapa Anda melampaui tebing? Begitu pertanyaan Xiao Yan keluar dari mulutnya, dokter peri tiba-tiba membeku. Ekspresi panik muncul di wajahnya selama sepersekian detik sebelum segera disembunyikan. Tidak ada, beberapa tanaman obat tumbuh di dinding tebing jadi saya hanya turun untuk melihatnya. Oh, Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dengan alasan ini, dokter peri telah menghilangkan sebagian kecurigaan dalam dirinya. Toh, memang ada beberapa tanaman obat yang tumbuh di sepanjang dinding tebing. Tidak, sepertinya ada sesuatu di bawah tebing.
Saat Xiao Yan hendak berbalik, suara Yao Lao tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Dengan mata menyipit, Xiao Yan tanpa sadar melangkah maju. Dinding tebing terjal memasuki pandangannya. Di dinding tebing, hanya ada bebatuan yang pecah, cabang-cabang aneh yang tumbuh secara acak dan beberapa benda seperti tulang. Mata Xiao Yan perlahan menyapu dinding tebing. Sesaat kemudian, dia berhenti di tempat yang ditutupi oleh cabang-cabang yang tumbuh dari sana. Cabang kayu aneh yang ada di dinding tebing diatur dengan cara yang cerdas tetapi dengan pengingat Yao Lao, Xiao Yan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dengan bantuan sinar matahari, mata Xiao Yan yang menyipit hampir tidak bisa melihat lubang kosong hitam pekat di bawah penutup cabang. Memang ada sesuatu yang salah, melihat tempat tertentu di dinding tebing, Xiao Yan berbisik dalam hatinya. Tiba-tiba, wajah Xiao Yan berubah. Kakinya terhuyung saat tubuhnya mundur. Dia berteriak, "Apa yang Anda lakukan?" Saat Xiao Yan melangkah mundur, bubuk putih tiba-tiba tersebar di mana-mana dan dengan cepat menutupi Xiao Yan yang mundur. Bubuk putih mengelilingi Xiao Yan untuk waktu yang lama sebelum perlahan-lahan tersebar oleh angin, mengungkapkan Xiao Yan yang tidak sadarkan diri di tanah. Mengamati Xiao Yan yang tidak sadarkan diri, dokter peri membersihkan bubuk dari tangannya. Dia menggigit bibirnya dan mendesah, "Aku menyuruhmu pergi tapi Anda tidak mendengarkanku. Sekarang Anda tahu." Sambil menggelengkan kepalanya, dokter peri perlahan berjalan menuju Xiao Yan yang pingsan dan menurunkan tubuhnya. Dia mengeluarkan tali, meraih tangan Xiao Yan dan bersiap untuk menahannya. Saat dokter peri hendak menahan Xiao Yan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Xiao Yan, yang seharusnya tidak sadarkan diri, tiba-tiba membuka matanya dan memutar telapak tangannya. Menangkap dokter peri lengah, Xiao Yan mengulurkan tangan dan meraihnya. "Aku tidak menyangka Anda benar-benar akan menggunakan hal-hal seperti itu. Jika bukan karena persiapanku, aku akan benar-benar dibius olehmu." Petik 2. Perubahan yang tiba-tiba itu mengejutkannya, tetapi tidak memperlambat reaksi dokter peri. Setelah tangannya ditangkap oleh Xiao Yan, dia melemparkan tendangan keras ke arahnya. Melihat dokter peri tanpa henti, Xiao Yan tertawa dingin. Mencerminkannya, dia menendang kaki kanannya dan dengan keras menjatuhkan kaki kecil peri dokter ke samping. Segera, rasa sakit memenuhi wajahnya yang lembut dan cantik. Meski berhasil dalam satu serangan, Xiao Yan tidak berhenti. Seperti pita, kaki kirinya menahan kedua kaki dokter peri. Setelah itu, keduanya jatuh ke tanah, dengan Xiao Yan menekan dengan kuat pada dokter peri. Kelembutan dari bawahnya menyebabkan kepala Xiao Yan bergetar. Diam-diam, dia berteriak senang. Menurunkan kepalanya, dia menatap ke arah dokter peri berwajah merah dan mengangkat bibirnya saat dia mengguncang tubuh bagian bawahnya seperti penjahat. Segera, kedua tubuh itu menjadi lebih dekat satu sama lain. "Biarkan aku pergi." Aroma laki-laki di atasnya menyebabkan dokter peri merasa sedikit pusing saat dia mengatupkan giginya dan mendidih. "Mengapa Anda menyerang saya?" Bibir merah lembabnya bergetar saat dokter peri dengan dingin tersenyum, "Karena aku tidak menyukaimu. Apakah Anda percaya bahwa aku akan membawamu ke sini dan sekarang?" Menundukkan kepalanya sehingga mereka hampir bisa merasakan napas satu sama lain, Xiao Yan tersenyum dingin. "Jika Anda memiliki kepercayaan diri untuk menangani lebih dari 100 tentara bayaran di luar, Anda dapat mencoba," kata dokter peri. Payudaranya tidak cukup penuh, pantatnya tidak menonjol, "Aku tidak terlalu tertarik." Xiao Yan tersenyum menggoda sebelum wajahnya perlahan berubah menjadi lebih dingin. "Apa yang ada di bawah tebing?" "Aku tidak tahu apa yang Anda bicarakan." Wajah peri dokter berubah sedikit saat dia mengatupkan alisnya dan berkata, "Cepat lepaskan aku atau aku akan berteriak. Jika yang lain melihatmu melakukan ini padaku, Anda bisa melupakan berjalan keluar dari pegunungan binatang ajaib ini hidup-hidup." Petik 2. Kenapa Anda tidak berteriak? Jika Anda ingin memberitahu lebih banyak orang tentang rahasia di bawah ini, Anda dapat berteriak sampai suara Anda menjadi serak. Suara tanpa emosi Xiao Yan dengan cepat menyebabkan peri dokter menyerah pada niatnya untuk berteriak. "Apa yang Anda rencanakan?" Dokter peri menarik napas dalam-dalam dan mendidih. "Apa yang ada di bawah? Jika Anda tidak menjawab saya dengan jujur, saya tidak keberatan mengikat Anda dan menyembunyikan Anda di sini sebelum turun untuk melihat sendiri." Petik 2. "Kamu?" Mendengar ancaman Xiao Yan, wajah dokter peri tampak panik. Meskipun dia sedikit lebih tua dari Xiao Yan, kekuatan mental dan kelihayannya tidak berada di dekat Xiao Yan. "Kudengar ada binatang ajaib yang dikenal sebagai Koape di pegunungan binatang ajaib. Binatang ajaib semacam ini memiliki ketertarikan pada gadis manusia." Dengan sudut mulutnya yang naik menggoda, Xiao Yan menundukkan kepalanya dan dengan bibirnya menyentuh telinga dokter peri, dia berbisik ke dalamnya. "Kamu keparat." Wajah dokter peri menjadi putih karena dia jelas menderita syok yang hebat. Dia juga telah mendengar nama binatang ajaib yang mengerikan ini. "Biarkan aku bangun. Aku akan memberitahumu apa yang ada di bawah." Di bawah ancaman Xiao Yan, dokter peri yang tidak bisa bertahan lebih lama lagi, menyerah tanpa daya.
Sambil tersenyum, Xiaoyan mendorong dirinya sendiri sebelum membantu Dokter Peri melakukan hal yang sama. Sebagai tindakan pencegahan, dia dengan paksa memegang pergelangan tangannya dan mengabaikan ekspresi malu dan marahnya. Keduanya menuju ke tepi tebing dan menatap secara bersamaan ke titik aneh di dinding tebing. Beberapa saat kemudian, bibir merah peri dokter sedikit terbuka dan agak enggan berkata, itu adalah sesuatu yang secara tidak sengaja saya temukan ketika saya sedang mengumpulkan tanaman obat. Tersembunyi di balik cabang aneh adalah sebuah gua yang sulit untuk dilihat. Petik 2. Gua itu harus berisi beberapa hal yang ditinggalkan oleh beberapa leluhur. Namun, saya belum pernah memasukinya, jadi saya tidak yakin dengan interiornya. Namun, dari beberapa petunjuk yang tertinggal, nenek moyang yang meninggalkan ini pasti sangat kuat. Episode 114. Perburuan Harta Karun, sebuah gua. Mengangkat alisnya, Xiaoyan memperhatikan Dokter Peri dengan penuh minat saat dia berkata, kamu mencoba memasukinya beberapa saat yang lalu, bukan? Iya, tapi tebingnya terlalu curam. Saya tidak bisa masuk. Dokter Peri melirik Xiaoyan yang bersemangat dan berkata dengan lembut, aku bisa berbagi rahasia ini denganmu, tapi lebih baik kau tidak punya ide untuk mencoba mengantongi semuanya. Jika tidak, saya tidak akan membiarkan Anda mendapatkan barang-barang itu dengan lancar. Percayalah, kekuatan saya mungkin tidak sebanding dengan Anda, tetapi sebagai bintang 2 Douse, Anda tidak dapat dianggap kuat di seluruh kota Qingshan. Petik 2. Melihat keseriusan di wajah peri dokter, Xiaoyan tersenyum, menyentuh hidungnya dan menggoda, awalnya, aku bermaksud untuk menjatuhkanmu dan jatuh sendiri. Tapi melihat kepercayaan diri Anda, berada di sisi yang aman, lebih baik saya hilangkan gagasan ini. Petik 2. Mendengar ini, Dokter Peri mendengus dan melemparkan tatapan tajam ke Xiaoyan. Dia tidak menyangka orang ini benar-benar memiliki gagasan seperti itu. Apakah Anda ingin aku mencobanya sekarang? Mengambil langkah maju, Xiaoyan menatap posisi berbahaya dari cabang aneh sebelum memiringkan kepalanya dan bertanya. Lupakan, kami telah menjauh dari waktu yang cukup lama. Jika kita tidak kembali, Mulia akan curiga. Tim pemetik ramuan obat akan menginap di pegunungan binatang ajaib selama 1 malam, jadi mengapa kita tidak datang malam ini? Menggelengkan kepalanya, Dokter Peri menyuarakan pikirannya. Muli, dia tuan muda perusahaan serigala kepala mercenari, kan? Petik 2. Iya, Dokter Peri menganggukkan kepalanya sedikit, jelas tidak ingin berbicara lebih banyak tentang orang ini. Setelah menatap Xiaoyan, dia dengan lembut bertanya, namamu? Xiaoyan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Dokter Peri mengangguk, berbalik dan berjalan menuju area hutan lebat. Menyaksikan sosok anggun perlahan menghilang ke dalam bayang-bayang, Xiaoyan hanya mengangkat bahu. Dia berbalik dan sekali lagi mengarahkan pandangannya ke pintu masuk gua yang hampir tidak terlihat dan dengan bersemangat melambaikan tangannya. Ketika dia berbicara dengan tentara bayaran di kota Wutan, dia sangat tertarik dengan petualangan dan perburuan harta karun semacam ini. Jika bukan karena persetujuannya dengan Dokter Peri, dia akan segera meninggalkan kelompok itu dan mencari harta karun itu sendirian. Setelah tertawa pelan, Xiaoyan juga berbalik dan menuju ke area hutan lebat. Dia tidak menyangka bahwa perjalanan acaknya akan memberinya hadiah sebesar itu. Pada saat pasangan itu kembali ke pasukan, mereka menemukan bahwa tentara bayaran yang beristirahat sudah berkumpul dan menunggu. Dokter Peri, jika kau hilang lebih lama lagi, kita akan mengirim orang untuk mencarimu. Melihat Dokter Peri berjalan keluar dari daerah hutan lebat, sesosok tubuh bergegas. Namun, langkah kakinya terhenti saat dia melihat Xiaoyan muncul di belakangnya. Dia bertanya sambil tersenyum, siapa anak muda ini? Dia salah satu penjaga tentara bayaran. Saya kebetulan bertemu dengannya. Petik 2. Dokter Peri menjawab dengan acuh tak acuh sebelum melanjutkan dengan lembut, Tuan Muda Muli, ayo kita pergi. Masih ada jarak yang harus ditempuh sebelum kita tiba di tujuan. Petik 2. Baik, pria muda yang dipanggil Tuan Muda Muli mengangguk sambil tersenyum. Dia menggeser tubuhnya dan membiarkan Dokter Peri lewat. Namun, saat Xiaoyan berjalan melewatinya, dia mengulurkan tangannya dan menghentikannya. Sambil menyatukan kedua alisnya, Xiaoyan memiringkan kepalanya ke arah kepala perusahaan muda yang tampan dan bertanya sambil tersenyum, ada yang salah, Tuan Muda Muli. Hehe, saya tidak ada niat buruk. Anda harus menjadi bintang 2 muda Douse, kan? Saya telah mendengar dari bawahan saya bahwa bakat Anda luar biasa. Sambil tersenyum, Muli perlahan bertanya. Saya hanya beruntung. Melirik senyum hangat di wajah Muli, Xiaoyan menjawab dengan acuh tak acuh. Apakah Anda tertarik bergabung dengan perusahaan tentara bayaran kepala serigala? Perusahaan mercenari kita akan memberikan bakat luar biasa seperti perlakuan istimewa Anda. Bagaimanapun, hidup seseorang selalu dalam bahaya di pegunungan binatang ajaib ini. Akan lebih baik jika seseorang menjagamu. Muli tertawa, 10 jarinya saling bersilangan.
Mendengarkan upaya nyata Muli untuk merekrutnya, Xiaoyan mengusap hidungnya dan menggelengkan kepalanya. Dia menjawab, haha, maaf. Saya orang yang liar dan malas. Jika saya bergabung dengan perusahaan Anda, saya mungkin akan memberi Anda banyak masalah dan mengecewakan Anda. Petik 2. Tidak masalah. Adik kecil, jika Anda berubah pikiran di masa depan, Anda dapat datang menemukan saya kapan saja. Posisi terhormat dari perusahaan tentara bayaran kepala serigala akan selalu terbuka bagi mereka yang kuat. Mendengar penolakan Xiaoyan, Muli tersenyum dan melambaikan tangannya dengan cara yang menunjukkan kurangnya perhatiannya. Dengan wajah menyesal, Xiaoyan menghindari Muli dan bergegas kembali ke unit skirmisher di depan. Melihat Xiaoyan buru-buru bergabung dengan kelompok itu, mata Muli menyipit. Di kedalaman matanya, rasa dingin yang samar bisa dilihat. Terbukti, penolakan Xiaoyan telah membangkitkan amarah dalam dirinya. Anak laki-laki, saya harap Anda tidak mengganggu rencana saya. Jika tidak, saya tidak peduli dengan pencapaian Anda di masa depan dan akan membuat Anda tinggal di pegunungan binatang ajaib ini selamanya. Muli mengepalkan tinjunya. Tidak hanya suaranya tidak mengandung kehangatan sebelumnya, itu sebenarnya dipenuhi dengan hawa dingin yang jahat. Setelah tentara bayaran beristirahat sebentar, mereka sekali lagi melanjutkan perjalanan. Rute yang mereka ambil kali ini jauh lebih sepi dari yang sebelumnya. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan serangan binatang ajaib 2 kali tetapi tidak menyebabkan terlalu banyak gangguan. Kelompok itu akhirnya tiba di tujuan mereka tepat ketika langit secara bertahap menjadi lebih gelap. Itu adalah baskom cekung yang ditutupi dengan banyak tanaman obat. Ada banyak jenis tanaman obat yang tumbuh di dalam cekungan cekung. Aroma obat yang melayang di udara, yang setelah dihirup, akan segera memberikan perasaan segar. Semuanya, mari kita mendirikan kemah di sini. Harap berhati-hati agar tidak merusak tanaman obat di sekitarnya. Dokter Peri berbalik dan dengan lembut tersenyum kepada semua orang saat dia menyeka keringat dari dahinya. Mendengar kata-kata Dokter Peri, tentara bayaran di sekitarnya segera memberikan tanggapan keras dan mulai dengan antusias mendirikan tenda mereka. Menyaksikan bagaimana hanya kalimat dari Dokter Peri yang memotivasi tentara bayaran untuk bekerja keras, Xiaoyan diam-diam bersiul di dalam hatinya. Tampaknya posisi yang dipegang gadis ini di hati mereka jauh lebih tinggi dari yang dia harapkan. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiaoyan melirik lagi ke Dokter Peri yang mulai menginstruksikan tim pengumpul ramuan obat untuk menggali tanaman obat sebelum bebas berkeliaran. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, cekungan yang tenggelam memiliki energi yang lebih kaya dan lebih murni dibandingkan dengan di luar. Ini telah menyediakan kondisi yang diperlukan untuk banyak tanaman obat yang berbeda untuk tumbuh. Cekungan itu sangat luas dan medan dalamnya adalah sesuatu yang bahkan, rumah 1000 obat belum sepenuhnya dijelajahi. Posisi saat ini yang ditempati Xiaoyan dan yang lainnya hanyalah jalur luar dari cekungan besar. Xiaoyan menjelajahi tepinya tetapi dia tidak menemukan bahan obat yang dia butuhkan. Dia dengan kecewa menggelengkan kepalanya dan melirik ke interior yang gelap gulita. Setelah hening sejenak, akhirnya dia memilih untuk patuh kembali. Dengan kekuatannya saat ini, ada bahaya di setiap bagian pegunungan binatang ajaib. Ketika dia kembali ke perkemahan, banyak tenda putih sudah didirikan dan tentara bayaran sedang menyibukkan diri dengan makan malam. Hal pertama yang dia perhatikan ketika dia memasuki kam adalah Dokter Peri berdiri dengan anggun di tengah. Di sisinya adalah Muli, yang mengikutinya dari dekat. Selama Xiaoyan menyaksikan pasangan itu, Peri Dokter dan Muli mengalihkan pandangan mereka kepadanya, tampaknya telah merasakan matanya. Ketiga tatapan itu berbenturan tetapi emosi di dalamnya sama sekali berbeda. Dengan senyum di wajahnya, Xiaoyan mengangguk ke keduanya sebelum berbalik dan menuju ke bagian dalam salah satu tenda. Melihat punggung Xiaoyan menghilang, Muli menghadap ke Dokter Peri dan sambil tersenyum berkata, kakak Xiaoyan tampaknya memiliki potensi pelatihan yang besar dan kemungkinan akan memiliki pencapaian yang signifikan di masa depan. Mungkin, Dokter Peri tersenyum tipis, tidak menyangkal atau menyetujui. Saya akan pergi dan memeriksa bahan obat. Adapun pesanan di kam, saya perlu merepotkan Anda Tuan Muda Muli. Dokter Peri tersenyum kepada Muli dan setelah melihat yang terakhir menganggukkan kepalanya, dia menuju ke sebuah tenda besar di tengah kam. Muli menatap punggung elegan Peri Dokter sampai dia menghilang dari pandangannya. Akhirnya, dia dengan enggan mengalihkan pandangannya, mengepalkan tinjunya dan mengangkat sudut mulutnya untuk membentuk senyuman aneh. Matahari perlahan turun di balik gunung dan kegelapan menyelimuti hutan. Bayangan daun dan dahan bercampur dan membentuk bayangan binatang buas bayangan. Mengikuti langit yang semakin gelap, kam juga menjadi lebih sunyi. Selain tentara bayaran yang berjaga-jaga, hanya retakan lembut kayu bakar di bawah nyala api yang bisa terdengar. Di bawah kegelapan yang sunyi, sebuah tenda tiba-tiba bergerak sedikit. Bayangan gelap anggun diam-diam keluar dan diam-diam melarikan diri ke dalam hutan gelap melalui celah di antara para penjaga. Tidak lama setelah sosok hitam itu pergi, bayangan lain keluar dari tenda lain dan mengikuti yang sebelumnya.
Seruan serigala sesekali melarikan diri dari hutan lebat, menyebabkan tentara bayaran bergidik. Dua bayangan yang terpisah jauh terus berjalan dengan cepat, terus meningkatkan jarak mereka dari Kam. Dalam kegelapan, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan dengan bantuan dari cahaya bulan yang redup, menatap sosok anggun di depannya. Dia mengejarnya, senyum tipis di wajahnya. Perburuan harta karun akan segera dimulai. Kegelisahan yang masih ada di dalam kegelapan hilang oleh kegembiraan pemuda itu. Episode 115. Bahaya di pintu masuk gua. Di tebing terjal, dua bayangan muncul di bawah cahaya bulan yang cerah. Bagaimana kalau kita mulai? Xiao Yan mengambil langkah maju untuk menatap ruang gelap gulita di luar tebing sebelum berbalik untuk tersenyum dan bertanya pada dokter peri yang berpakaian hitam ketat. Sedikit menganggukkan kepalanya, peri dokter berjongkok untuk mengambil beberapa potong tongkat kering sebelum dengan cepat mengikatnya menjadi satu, membentuk dua obor. Dia menaburkan bubuk kuning muda di atasnya dan kemudian menemukan sumber api untuk menyalakan obor. Ambil ini. Menyerahkan obor ke Xiao Yan, dokter peri sekali lagi mengambil tali panjang dan melambai ke Xiao Yan, tersenyum sambil berkata, sebagai seorang pria, Anda tidak akan membiarkan gadis lemah seperti aku menjadi peloporkan. Xiao Yan mengangkat obor dan menarik tali dengan sekuat tenaga, setelah memastikan tidak ada masalah dengannya. Dia kemudian melirik ke arah dokter peri yang tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan dengan tenang menjawab, mari kita turun bersama, saya tidak bisa tenang jika saya mempercayai punggung saya kepada seseorang yang sudah lama tidak saya kenal. Kamu, apakah Anda benar-benar tidak memiliki kejantanan? Diragukan oleh Xiao Yan membuat peri dokter merasa marah. Biasanya, tentara bayaran yang dia temui agak belak-belakan dan lugas, dia jarang melihat seseorang seperti Xiao Yan yang berhati-hati bahkan terhadap gadis lemah seperti dia yang hanya seorang douse. Aku hanya punya satu nyawa dan aku tidak bisa bertaruh dengannya, bertingkah seperti pahlawan di depan kecantikan akan membahayakan diriku, asteris terkeke asteris, sebaiknya lupakan saja. Xiao Yan mengabaikan dokter peri, nadanya tetap setenang air. Kamu, masih berencana turun, jika ada penundaan lagi, ini akan menjadi pagi. Xiao Yan memiringkan kepalanya saat dia tersenyum sambil bertanya. Pergilah. Menatap senyum menjijikkan Xiao Yan, dokter peri hanya bisa mengertakkan gigi dan mencap kaki kecilnya dengan penuh kebencian. Dengan senyum tipis, Xiao Yan mengikat tali ke pohon besar dan kokoh. Sekali lagi mengujinya dengan sekuat tenaga sebelum merentangkan lengannya untuk memberi isyarat kepada dokter peri untuk memasuki pelukannya, kemarilah. Aku punya tali sendiri, aku tidak butuh bantuanmu. Ketika dia melihat tindakan Xiao Yan, dokter peri tiba-tiba tersandung mundur beberapa langkah, wajahnya yang menawan memerah dengan nuansa malu dan marah saat dia berseru. Baik-baik saja maka, Anda bisa pergi sendiri tapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada ular berbisa, kalajengking atau tikus, di bawah tebing malam ini. Xiao Yan dengan santai tersenyum dan berkata sambil mengangkat bahu. Kamu keparat, Anda pasti akan mati dengan kematian yang mengerikan. Petik 2. Bayangan hitam dengan ganas melemparkan dirinya ke arah Xiao Yan dan yang terakhir, mengulurkan telapak tangannya, meraihnya dengan tangannya. Melihat-lihat, dia menemukan bahwa itu adalah seikat tali yang awalnya ada di tangan peri dokter. Jika Anda berani mencoba bisnis lucu apapun, aku pasti akan meracuni Anda sampai mati. Setelah ancaman dokter peri, angin harum bertiup ke arah Xiao Yan. Tak lama kemudian, tubuh yang lembut dan lembut menabrak pelukannya. Tubuh lembut dan lembut yang menabrak pelukannya terasa seperti itu juga menabrak dasar hatinya, menyebabkan jantungnya bergetar tak terkendali. Menghela nafas dalam-dalam, Xiao Yan menekan api yang mengaduk di dalam hatinya. Xiao Yan mengulurkan tangan untuk membungkus pinggang ramping yang pernah dia puji sebagai kualitas tertinggi. Dengan kedua lengan erat menarik pinggang lembut dan ramping ke arah dirinya, Xiao Yan sejenak kehilangan akalnya. Apakah Anda masih belum pergi? Saat Xiao Yan menikmati kelembutan dan kelenturan yang indah itu, suara marah dokter peri tiba-tiba berkobar di telinganya. Maaf, Xiao Yan tertawa, namun kata-katanya tidak mengandung jejak permintaan maaf. Sekali lagi dengan erat menarik keindahan ke arah dirinya, ujung kakinya dengan lembut menyentuh tepi tebing. Duo itu langsung terjun ke kegelapan pekat yang ada di bawah tebing. Hembusan angin kencang menyerang telinga mereka, meregangkan pakaian mereka ke kulit masing-masing. Tangan kiri Xiao Yan memegangi dokter peri sementara tali yang diikat di sekitar tangan kanannya tiba-tiba ditarik kencang menyebabkan tubuh mereka yang jatuh dengan cepat perlahan-lahan tertahan di udara. Setelah menghela nafas panjang, Xiao Yan menoleh untuk melihat ke arah dokter peri yang memeluknya erat yang menyebabkan dia mengeluarkan senyum mengejek. Tatapannya beralih ke lingkungan yang gelap gulita, dengan lembut bertanya, bisakah Anda mengetahui di mana posisi gua itu? Saat dia mendengar Xiao Yan bertanya tentang masalah serius, dokter peri akhirnya meredakan ketegangan yang muncul dari bunyi jumping. Tatapannya menyapu sekeliling saat dia bergumam pada dirinya sendiri sebelum menunjuk ke salah satu bagian dari kegelapan dan dengan lembut berkata, seharusnya ada di sana.
Xiao Yan menatap ke arah yang ditunjuk oleh dokter peri, dengan ringan menganggukkan kepalanya dan mengingatkannya dengan suara rendah, pegang erat. Mendengar kata-kata ini, dokter peri agak ragu-ragu, namun ketika Xiao Yan melangkah dari dinding tebing dengan ujung kakinya dan sosok mereka sekali lagi terlempar dengan keras, dia buru-buru meraih pinggang Xiao Yan dengan waspada, membenamkan wajahnya ke wajahnya, merangkul. Ujung kaki Xiao Yan terus bergerak di sepanjang dinding tebing dan dengan bantuan gaya tarik dari tali, jarak antara duo dan gua tersebut berkurang. Lempar obor, sekali lagi memperpendek jarak, Xiao Yan berkata dengan suara rendah sambil memiringkan dagunya ke arah titik gelap di kejauhan. Oh, wajah menawan itu sedikit mengangguk mengerti saat dokter peri mengarahkan ke titik gelap dan melemparkan obor di tangannya ke arah itu. Obor dilemparkan ke dinding tebing saat percikan api memercik ke segala arah. Meminjam lampu-lampu kecil ini, Xiao Yan berhasil menemukan gua tersembunyi di kejauhan. Melihat bahwa mereka hampir sampai di tempat tujuan, Xiao Yan menghela nafas lega. Kemudian rambut di sekujur tubuhnya tiba-tiba berdiri saat peringatan melintas di benaknya. Ujung kakinya mendorong dengan kuat dari dinding tebing saat sosok Xiao Yan melesat keluar. Suara samar menerobos udara terdengar di langit malam. Xiao Yan meminjam cahaya api yang belum keluar untuk mengidentifikasi benda yang telah membuat serangan diam-diam. Ular tebing. Kulit Xiao Yan menjadi gelap saat dia meneriakkan nama ini dan ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah menjadi agak jelek. Ular tebing, seperti yang tersirat dari namanya, adalah binatang ajaib tipe ular yang hidup di dalam tebing berbatu dan berada di peringkat 1 dalam hal kekuatan. Binatang ajaib jenis ini menggunakan tubuhnya yang panjang seperti sayap untuk melayang di langit seperti elang, terlebih lagi karena binatang ajaib ini memiliki atribut batu, tubuhnya sekeras batu dan dengan demikian senjata normal hampir tidak akan dapat melakukan kerusakan apapun padanya. Pada hari biasa, bahkan jika Xiao Yan bertemu dengan ular tebing sendirian, dia akan berada dalam kekacauan dengan kemenangan yang tidak pasti. Namun sekarang, karena dia berada di udara sambil berpegangan pada Fiery Doctor, dia tidak mungkin mencoba melawannya. Demikianlah alasan mengapa kulit Xiao Yan jelek. Ular tebing, apa yang kita lakukan sekarang? Setelah mendengar teriakan panik Xiao Yan, tubuh halus peri dokter bergetar saat dia bertanya dengan tergesa-gesa, dia juga telah mendengar informasi tentang binatang ajaib ini. Xiao Yan menyipitkan mata pada ular tebing kuning yang berputar di udara sambil menatap dingin ke arah mereka dengan mata segitiga. Dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum sebuah ide tiba-tiba datang dan dia bertanya dengan suara rendah, apakah Anda masih memiliki bedak yang dapat menyebabkan orang kehilangan kesadaran? Mendengar kata-kata ini, mata hitam legam dari dokter peri berputar, tidak lama setelah dia mengangguk sebelum mengambil sekantong bubuk dari dadanya dan menyerahkannya pada Xiao Yan, dan berkata, hanya ini yang tersisa, gunakan dengan hemat. Xiao Yan mengambil tas itu dan menuangkan semuanya ke tangannya sebelum mencengkeram erat. Dia menatap ular tebing yang akan mulai menyerang.